Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah. Bapak Ibu, jamaah kajian zuhur rahimakumullah. Saya enggak hormati satu persatu ya, semua aja saya hormati. Panjang kali nanti soalnya. Siang ini kita bicara satu topik yang saya kira ini topik S3 ini ya. S3 kuliah di Fakultas Syariah. Yaitu tentang syariah, fikih, Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ini topik mau saya mulai dulu dari istilah pergeseran makna. Teori pergeseran makna. Anda bisa lihat apa itu teori pergeseran makna. Ya. Dalam konteks Islam, pergeseran makna itu terjadi ketika satu makna, kata atau istilah berubah dari makna aslinya. Itu dia. Itu poin pentingnya. Apakah dia melebar atau menyempit, ya, memiliki nuansa yang berbeda, dipengaruhi oleh konteks sejarah dan perkembangan bahasa. Itu teorinya. Nah, nanti ini kita akan terapkan pada judul kita. Karena pergeseran makna ini penting. Dan terjadi di dunia Islam dan terlihat seperti penyimpangan. Contohnya, jilbab. Ini contoh sebelum masuk ke poin penting dulu. Jilbab itu dalam bahasa Arab itu pakaian. Ya. Bukan kerudung. Kerudung itu khimar. Humurihinna. Jilbab itu adalah baju longgar yang menutupi seluruh tubuh ya. Tubuh wanita muslimah. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dalam Al-Quran disebutkan mereka harus menjulurkan humurihinna, kerudung mereka dari atas sampai ke dada. Sampai dada aja, nggak usah ke bawah kali. Nanti disambar sepeda motor jatuh. Nah, tetapi pergeseran maknanya kemudian betul-betul fatal. Apa fatalnya? Kerudung menjadi jilbab. Ya. Dan kerudung kehilangan sentuhan. Nggak ada orang jual kerudung gitu. Ya. Dulu waktu kami masih muda-muda, ya kerudung namanya. Mama kami pakai kerudung, selendang. Itulah sebenarnya yang dimaknai dengan khimar. Tapi kan ini kan ulahnya pedagang. Pedagang itu paling berkuasa kan. Kalau dia bilang ini jilbab, ya dia jual jilbab gitu. Ini baju ini tahap lagi namanya. Akhirnya namanya semua total. Diganti dengan hijab. Jadi itu namanya pergeseran makna yang cukup dominan, dan itulah yang menguasai pasar. Ya. Dan kita hidup dengan istilah itu. Meskipun dia bergeser karena dia pragmatis, tetap kita lakoni, tetap kita pakai. Para pedagang, emak-emak ya, selalu menyuruh anak-anaknya pakai jilbab. Nah, ketika bicara jilbab, yang ada di kepala kita sudah bergeser. Tidak lagi baju panjang yang menutupi seluruh tubuh perempuan, tapi sudah pakai khimar. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya wanita-wanita kita pakai celana jeans ketat, pakai baju kaos ketat, nampak semua bentuk tubuhnya. Tapi ketika dia pakai
jilbab quote and quote, dia merasa sudah jadi wanita muslimah. Nampak kan? Padahal laki-laki, padahal berpakaian seperti muslimah itu adalah untuk menjauhkan laki-laki, membantu laki-laki supaya pandangannya menunduk, nggak sia-sia. Gitu. Ini sekarang laki-laki kan betul-betul diuji. Ya. Kayak serigala ngelihat domba. Netes saja liur kan ya. Ya kan? Mau didekati katanya pelecehan seksual katanya kan. Ya itu. Nah, itulah pergeseran makna itu. Itu baru opening statementnya aja. Sekarang kita masuk ke topik kita. Kita bicara tentang syariat. Ya. Syariat itu bergeser nggak maknanya? Bergeser. Di wilayah mana dia bergeser? Syariat itu adalah kitabullah. Ya. Perintah Allah direct. Berisi larangan dan perintah. Itu syariat. Hanya Allah yang musyarri. Dalam ilmu ini, kalau kita bicara syariat, kita bicara usul fiqh, nggak bicara fikih. Usul fiqh dulu. Makanya saya bilang ini topik yang sangat ruwet sebenarnya, berat. Ya. Jadi syariat itu adalah kitabullah. Al-awamir wan nawahi minallahi. Bukan dari Rasul. Di Rasul tidak musyarri. Dia hanya penyampai syariat. Apa itu? Nah, cuma terjadi pergeseran, akhirnya orang menggeser bukan hanya Allah yang musyarri, tapi Nabi juga musyarri. Lebih parah lagi gesernya ulama juga. Jadi yang disebut dengan syariat itu adalah semua bangunan Islam itu disebut dengan syariat. Itu akibatnya kemudian orang kesulitan membedakan mana syariat, mana hukum Islam. Hukum Islam itu istilah yang general. Tapi kalau syariat dia spesifik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, syarra'a lakum minad din. Dia mensyariatkan kepada kamu tentang agama. Jadi cuma dia yang berhak. Halal, haram, wajib, haram itu Allah yang bisa bilang. Nabi Muhammad menyampaikannya saja. Itu makna syariat. Makanya penegakan syariat Islam itu sudah menjadi sebuah istilah yang general. Nggak jelas lagi yang mana syariat, yang mana tafsir. Ya. Itu terjadi pergeseran maknanya. Dan itulah yang dipakai sekarang. Kalau kami sebagai seorang usuliyin itu tetap kita pegang. Yang nama syariat itu adalah kitabullah. Contohnya apa? Aqimus shalah. Kutiba alaikumus syiyam. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Itu namanya syariat. Tapi syariat itu tidak bisa dijalankan begitu saja. Dia butuh namanya fikih. Nah, ya, fik. Al-fikhu, pemahaman. Tapi sebelum sampai ke fikih, kita bicara dulu tentang Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah sumbernya. Jadi kalau kita tanya di mana kita ketemu syariah, kita ketemunya di Al-Quran. Di luar Al-Quran kita nggak ketemu dengan syariah. Kalau di luar Al-Quran kita ketemu dengan interpretasi tentang syariat. Interpretasi itu pemahaman. Itulah dia fikih. Jadi karena ketika kita bicara tentang sholat, puasa, haji, itu tidak bisa dipahami tanpa fikih. Itu striknya, strik ilmiah namanya ya. Tidak bisa sembarangan. Makanya kenapa fikih itu macam-macam? Karena pemahaman. Fikih yang paling tua itu fikih Imam Malik. Disebut dengan Malikiyah.
Yang sebaya dengan beliau fikih Hanafi, fikih Imam Hanafi. Di bawahnya lagi fikih Syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Di bawahnya lagi fikih Ibnu Hambal, fikih Hambali. Itu apanya? Senioritasnya. Jadi yang paling dekat dengan masa Nabi itu adalah fikih Imam Malik. Beliau dekatnya itu bukan hanya persoalan tahun, tapi juga persoalan mukimnya. Satu-satunya imam yang hebat itu, yang terpercaya adalah Imam Malik. Karena beliau adalah imam berasal dari kota Madinah. Lahir di Madinah, besar di Madinah, belajar dengan 70 ulama Madinah. Lalu beliau menulis sebuah buku yang bernama Al-Muwatta' Imam Malik. Ini kitab disebut Muwatta' karena beliau setelah ditulisnya kitab itu, maka beliau menunjukkannya kepada para ulama, ada 70 ulama, minta justifikasi. Semua komentarnya oke, paten. Maka disebut Al-Muwatta', artinya sesuatu yang disepakati. Jadi kalau kita bicara tentang ibadah, maka ibadah yang paling dekat dengan kualitas kenabian atau kerasulan adalah ibadahnya Imam Malik. Ibadahnya penduduk Madinah yang dituliskan beliau ke dalam kitab Muwatta'. Nanti belakangan Imam Syafi'i dianggap hebat karena beliau salah satu kehebatannya adalah menghafal kitab Muwatta' Imam Malik. Itu guru beliau. Maka saya sering buat joke dengan orang-orang NU. Mereka menghebatkan Imam Syafi'i. Kenapa Anda tidak ikut Imam Syafi'i? Saya ikut gurunya. Kenapa? Untuk apa saya ikut Imam Syafi'i? Saya bisa ikut gurunya. Karena Imam Syafi'i mengatakan satu-satunya kitab yang paling terpercaya setelah Al-Quran adalah kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Nanti Anda boleh unduh di Google, ada itu. Kitab Muwatta' Imam Malik. Itu rekaman tentang bagaimana cara beribadah penduduk Madinah. Beliau lahir tahun 90 Hijrah. Imam Syafi'i lahirnya 150 Hijriah. Imam Bukhari lahirnya sekitar 200 Hijriah. Itu lihat perjalanan, ini perjalanan sejarah ini. Ya. Di fikih itu artinya understanding, pemahaman. Ya. Nah, yang paling unik lagi ada istilah hadis. Nah, sebenarnya istilah hadis ini sangat telat dan terlambat. Sekarang aja orang sibuk dengan hadis. Karena ada bangga dia hafal kitab hadis. Saya tanya, siapa yang nyuruh kau ngapal kitab hadis? Kan nggak ada yang nyuruh ngapal kitab hadis. Tapi itulah sekarang kita suka berbangga-bangga. Tapi kalau kita pelajari istilah hadis, nah ini yang paling penting nih. Terjadi juga pergeserannya. Iya, jelas. Pergeserannya luar biasa. Kalau Anda baca Al-Quran, maka hadis itu adalah Al-Quran itu sendiri. Oke. Sampai di sini. Kalau Anda berkeruk-keruk keningnya, ya wajar lah. Ini pelajaran paling berat. Ya, anak S3 ini. Kan? Huki lagi. Kan gitu. Jangan muntah aja lah. Ya. Jadi hadis itu, illam yu'minu bihazal hadithi asafa. Itu surah Al-Kahfi. Ya. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jadi Al-Quran itu adalah hadis. Kenapa? Itu pertanyaannya. Karena pada awalnya Al-Quran itu bertarung ketat dengan hadis-hadis yang lain. Kenapa? Hadis itu apa artinya? Cerita. Hikayat, dongeng. Kaum jahiliyah banyak buat hadis. Maka kenapa ketika Al-Quran turun, Al-Quran menyebutnya dengan hadis. Yang paling hebatnya lagi, Al-Quran menyebut dirinya muhdas. Padahal muhdas itu bid'ah. Ya. Wa kullu muhdasatin bid'ah. Memang Al-Quran
Bid'ah bagi orang kafir Quraisy jahiliyah, bid'ah terbesar itu ya Al-Qur'an. Kata bid'ah juga bergeser nanti. Kata hadis itu, makanya kenapa sebenarnya orang Muhammadiyah nggak perlu kaget dengan kajian kayak gini. Cuma kan Anda terlalu banyak menghayal gitu, ya. Itu repot. Karena Anda sudah tahu Nabi Muhammad itu mengatakan, fa inna asdaqal, ayo come on, ikutlah, jangan saya aja suruh sendiri. Fa inna asdaqal hadisi, nampak? Nah, fa inna asdaqal hadisi, ayo lanjut. Apa? Oh, cuma mau masuk surga kalian. Mana kalian? Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Oke, itu Nabi yang ngomong. Maka sesungguhnya hadis yang paling absolutely right, la raiba fihi adalah kitabullah. Dia enggak pakai Al-Qur'an, dia pakai istilah kitabullah. Kitab Allah. Nampak? Istilah hadis. Jadi Al-Quran sendiri menyebut dia hadis. Kata hadis itu ada sekitar 36 kali di dalam Al-Quran. Itu tadarus namanya. Anda ceklah di rumah. Jangan asik main game aja. Udah tua berjenggot kerja masih game aja. Iya main game aja. Untuk kagak kaya juga. Kalau main game kaya enak juga nengoknya kan, menang gitu. Ini main game tetap aja beli pulsa minta sama bini ya. Dong pulsa. Cek nanti di rumah. Jadi kata hadis itu dalam bentuk yang macam-macam, tuh hadisu ya. Hadis, hadisan, al-hadis. Itu sekitar 28 kali. Kalau hadis total itu 36, derivatifnya itu. Hadisnya betul tinggal 26. Dan itu merujuk kepada pertarungan antara hadis yang datang dari Allah, kitabullah, dengan hadis yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy Mekah. Cuma anak hadis. Dan itu diperkuat pula oleh Nabi Muhammad dengan mengatakan fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Yang paling uniknya lagi sambungannya lagi. Ini kita kaji semantik ini. Ya. Wa khairal hadiyi, apa? Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya terjemahkan. Dan sebaik-baik petunjuk, bayangkan itu. Ente aja bolak-balik jumpa ketua, ketunjuk ketua. Petunjuk ketua, limpul. Kan parah. Iya itu parahnya. Iya, Anda dapat limpul, ketuanya dapat 5 miliar, 5 triliun. Berani mati pula demi ketua ya kan? Iya. Nah, Nabi Muhammad juga gitu. Orang minta petunjuk kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah. Apa? Bergeser kan? Sekarang orang bilang petunjuk itu dari Allah, nunggu petunjuk ini gitu kan, dari Allah. Kalau hadyu itu hadyu. Seperti Abdullah bin Umi Maktum. Beliau datang tergesa-gesa kepada Nabi dan minta petunjuk. Minta petunjuk beliau. Nabi marah, sewot dia. Abasa wa tawalla. Masam Nabi mukanya. Kenapa? Karena beliau sedang negosiasi dengan orang kaya. Apa? Nabi sendiri terpleset juga dia. Ya. Beliau berharap orang kaya Mekah itu masuk Islam. Oke, dia sedang ngomong-ngomong, datang si buta ini. Abdullah bin Umi Maktum datang tergesa-gesa menjumpai Nabi. Namanya orang buta, mana tahu siapa tengok. Tengok siapa tamu Nabi. Nah, main sorong aja dia. Marah Nabi. Nabi marah sama dia. Nabi kena marah sama Allah. Oh, begitu hebatnya. Jadi ketua itu harus ada ketua lagi di atas lagi kan. Iya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jadi hadis itu adalah kitabullah. Maka tidak
tidak ada cerita hadis sampai abad ketiga. Itu yang harus Anda paham. Jadi tidak boleh orang menyuruh orang mengamalkan agama pakai hadis. Saya terus terang aja nih. Saya cari berkelahi. Iya memang saya berkelahi karena tren hadis masuk ke Muhammadiyah ini bahaya. Itu tren salafi namanya. Orang salafi itu asal ada hadis, kan ada hadisnya. Disuruhnya kita ngamalkan. Kalau kita nggak ngamalkan, percuma kalau orang Muhammadiyah nggak ngamalkan sunnah Nabi. Ini muncung-muncung kayak gini yang mesti ditempeleng mulutnya. Orang Muhammadiyah nggak pernah ngamalkan hadis Nabi. Apa? Itu harus digaris bawahi ya. Saya sebagai profesor hukum Islam tegas-tegas bilang kayak gitu untuk menyelamatkan kalian lah. Nanti kalian jadi Musa semua kalian. Nabi kita Nabi Muhammad bukan Nabi Musa. Ya. Kita Nabi Muhammad. Muhammadiyah bukan Musa. Kita pengikut Al-Quran dan itu harus garis bawahi. Keras-keras garisnya. Kalau perlu pakai beli bingkai di rumah taruh di atas sana. Orang Muhammadiyah itu Al-Quran, pengikut Al-Quran dan Sunnah. Bukan hadis. Karena ada tren sekarang mengamalkan ajaran Islam pakai hadis. Tak boleh bos. Ente siapa rupanya? Saya kasih ilustrasi gini aja. Terus terang aja saya bilang. Anda kenal sama Imam Bukhari? Kenal nggak sama Imam Bukhari? Hah? Nggak kenal. Cuma tahu gitu kan. Kalau Anda bilang kenal, saya tanya kapan kenalannya gitu. Nggak tahu. Iya. Itu imam apa? Imam apa? Ahli apa? Ahli semangat dong. Ahli apa? Ahli hadis, bukan ahli hadas. Ahli hadis. Itu. Ahli hadis. Imam Bukhari itu ahli hadis. Oke. Nah, pertanyaan saya, ini imam hebat kan? Dipuja-puja kan? Pertanyaannya, adakah kitab fikih Imam Bukhari? Ayo. Bilang aja nggak tahu atau nggak ada. Nggak ada karena ahli hadis itu tugasnya cuma mensupply. Oke. Mensupply hadis, ini hadis. Sahih menurut Bukhari. Beliau nggak berani buat fikih, nggak berani lah, karena nggak kelasnya. Yang kacaunya kita di sini adalah banyak orang yang sarjana ilmu hadis nak belagu jadi ahli fikih. Kan ada hadisnya, amalkanlah kata. Ya nggak bisa bos. Hadis tidak boleh diamalkan direct, nggak boleh. Dia harus bisa diamalkan kalau hadis itu masuk ke kitab fikih. Begitu tata krama ilmiahnya. Naik pangkatlah dia menjadi sunnah. Begitu cara kerjanya. Itu usul fiqh. Maka di dalam kajian ilmu usul fiqh tidak ada hadis. Oke. Sedangkan usul fiqh itu adalah fondasi dari apa? Fikih. Tahu kan? Fikih itu di bawahnya usul. Usul itu jamak dari asal. Dasar-dasar dari fikih itu namanya usul fiqh. Jadi sebuah hadis itu datang terlambat. Yang duluan muncul adalah kitab fikih. Oke, itu harus kalian ngerti kalian itu. Setelah syariat itu adalah fikih. Syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sunnah fungsinya sebagai bayan, penjelas. Bukan syariat itu sendiri. Dia menjelaskan bagaimana juklak. Jadi kalau Allah perintahkan bagaimana Allah bilang wa aqimus sholata. Lalu Nabi Muhammad bilang sunnahnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana. Enggak juga. Ada yang artinya aneh itu. Sholatlah kamu pakai usolli gitu. Dia mau menjustifikasi niat sholatnya. Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Oke. Karena Nabi Muhammad itu nggak terlalu ngoyo kali ngajarin orang sholat. Lihat aja cuman aku sholat. Kenapa? Karena beliau sibuk
ngurusin dunia. Paham itu filosofisnya? Kenapa Nabi Muhammad nggak ada mendikte orang gimana cara sholat? Sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa menunjukkan bagaimana cara Nabi sholat. Yang ada cara Rasulullah sholat menurut Muhammadiyah. Oke. Cara Nabi sholat menurut NU. Nah, udah terlambat, baru lahir kemarin, UAS nulis cara sholat Rasulullah menurut UAS. Entah kapan dia lahir, entah kapan jumpa Rasulullah. Ya. Jadi cara sholat Rasul sudah selesai, udah. Soal ibadah sudah selesai. Itu yang harus kita paham. Jadi kalau ada Ustadz di Muhammadiyah asik ngutak-ngatik aja soal sholat, soal ibadah, itu kalau saya bilang pau marah dia. Ya kan? Gak bener nih Ustadznya, kita udah selesai. Udah ada dulu Pak Endi Pane, Pak Busami Ibrahim, Ustadz Ibrahim, Latif Rusdi. Sebutlah semua orang Muhammadiyah, Ustadz Muhammadiyah itu. Jadi dulu kita udah begitu sholat kita, jangan ngutak-ngatik lagi. Nggak akan abadi tuh, heboh sholat iftitah, sholat tarawih, lenyap. Sekarang heboh iftitah, sholat qobliyah maghrib, tahankan kan ada puasa, cuman lagi sholat qobliyah maghribnya. Karena itu hadis-hadis kayak gitu nggak sukses masuk ke fikih. Makanya kenapa dalam ilmu usul fiqh ditulis bahwa yang namanya sumber hukum Islam, masadirul ahkam, itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Tuh, ya orang Muhammadiyah dari mulutnya jangan pernah keluar hadis. Kalau keluar dari mulut kalian hadis, kalian salafi. Nah, itu aja lah. Musa kalian. Iya, jangan biasa-biasa. Saya sebagai dosen di Fakultas Syariah, saya marah sama anak-anak itu. Anak syariah itu yang saya marahi. Ya. Kalau anak usuluddin lantaknya lah situ. Anak usuluddin itu apa jurusannya, prodi tafsir hadis. Cocok, nggak apa-apa. Di Fakultas Syariah kita tidak pernah punya jurusan hadis. Karena itu bukan nomenklatur kita. Orang syariah nggak pernah ngomong Al-Quran hadis. Kalau dia ngomong Al-Quran hadis berarti ilmunya cacat. Ilmu yang benar adalah masadirul ahkam. Iya. Al-Quran atau kitabullah wa sunnati Rasulillah. Sunnah Rasul. Apa bedanya Pak hadis dengan sunnah? Beda kali lah. Cuma orang tuh supaya enak hidupnya, dia bilang sama itu hadis sama sunnah. Itu orang mau enak hidupnya. Habis itu disuruhnya mengamalkan hadis. Ya nggak bisa, yang kita amalkan cuma sunnah. Sebuah hadis untuk masuk ke sunnah, itu yang ngerjainnya bukan ahli hadis. Oke. Ahli hadis aja sampai pada tahap mereka ngerjakan ini hadis apa sahih, apa mutawatir, apa ahad, apa hasan. Itu tugasnya ahli hadis. Tapi kalau ahli fikih tugasnya memastikan hadis ini layak tidak menjadi sunnah. Oke. Di sini tambah bingung kita kan? Ya wajar aja lah. Jadi harus dari sunnah dulu. Nah itu menilai sebuah hadis menjadi sunnah itu adalah pekerjaan ahli fikih. Ahli fikihnya harus ahli usul fikih, usuliyun namanya. Baru bisa dilihat frame-nya. Oh ini sudah pas. Jadi tidak semua hadis itu sukses masuk ke wilayah sunnah. Yang karenanya dia tidak diamalkan. Makanya tidak ada hukumnya buka pakai kurma. Mana ada hukumnya? Karena itu masuk wilayah hadis. Silakan aja Anda mau buka pakai apa? Pakai yang manis-manis lah. Ya, kalau bini Anda nggak manis mana mau buka ya? Ya kan? Iya. Jadi kalau cerita itu udah ngakak dia. Yang di sebelahnya aja manis-manisnya, nggak usah no. Ya, jadi sunnah Nabi harus dibedakan dari sunnah Rasul.
Sampai sinilah ya, udah kan? Panjang kali juga nanti tambah bengong kita. Kira demikian. Terima kasih atas perhatian para pemirsa TV-mu. Semoga kajian ini bisa memberikan pencerahan kepada kita selaku anggota Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, tidak terombang-ambing lagi. Tidak menjadi Musa, tidak juga menjadi Muhti. Tahu Muhti? Muhammadiyah HTI, segila khilafah itu. Nah, kemudian tidak juga menjadi Mutab Muhammadiyah Majelis Tabligh. Ya, kita Muhammadiyah tok. Tidak juga Mupol, tahu Mupol? Muhammadiyah politik, otaknya politik aja. Kader yang hebat itu kalau dapat jabatan, jabatan di pemerintahan yang cuma 5 tahun itu. Ya, jangan kayak gitu kita Muhammadiyah, jangan bawa ke politik, jangan ajak-ajak ke Salafi, jangan juga keluar huruf, nggak ada huruf kita. Selesai huruf itu. Nah, itu tidak ada juga yang lain-lain gitu loh. Kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita mengamalkan fikih. Hadis itu adalah sebagai sumber informasi. Kita gunakan dia sebagai source. Kan lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.